Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'duh. Saya doakan semoga kita beserta keluarga kita dan orang-orang tercinta kita selalu sehat, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, serta diselamatkan di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan lanjutkan pada sunnah wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan. Ini yang saya maksud, bukan membasuh kedua tangan seperti rukun wudhu yang ketiga itu ya, membasuh kedua tangan sampai ke dengkul ini, tidak. Tetapi ini beda, ini sunnah wudhu yang dilakukan sebelum melaksanakan wudhu. Jadi dari kemarin, dari baca basmalah, siwak, semuanya itu adalah sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan wudhu. Dan sekarang ini adalah membasuh kedua tangan hanya sampai pergelangan tangan. Jadi sunnah sebelum wudhu itu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan secara bersamaan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air. Kalau wadah airnya itu sedikit. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita celupkan kedua tangan ke dalam wadah air yang sedikit atau kurang dari 2 kullah, sedangkan tangan kita itu tidak diyakini kesuciannya, maka itu hukumnya makruh. Nah, kapan tangan itu dikatakan tidak diyakini kesuciannya? Yaitu seperti bangun tidur ya. Kenapa? Karena ketika tidur, kita tidak tahu aina batat, kemana tangan ini berlabuh ketika sedang tidur itu. Bisa jadi kan kemana-mana kan. Bisa jadi ke tempat najis atau ya tidak najis tapi menjijikkan misalnya ya. Jadi kalau memang tidak diyakini kesuciannya, maka disunnahkan untuk membasuh sebelum mencelupkan ke dalam air. Kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak seperti di kamar mandi yang ukurannya besar, tidak apa-apa, kita langsung celupkan saja. Nah, seperti itu. Jadi pertama baca basmalah, yang kedua bersiwak, dan yang ketiga membasuh kedua tangan secara bersamaan sebelum mencelupkan ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Jadi hukum mencelupkan kedua tangan ke dalam air sebelum wudhu itu dibagi 3. Yang pertama makruh, yaitu ketika tangan tidak diyakini kesuciannya seperti baru bangun tidur. Yang kedua tidak makruh ketika tangan diyakini kesuciannya. Dan yang ketiga itu haram, yaitu ketika tangan diyakini najisnya dan air yang kita celupkan tangan ke dalamnya itu kurang dari 2 kullah. Kenapa? Karena itu akan menajiskan air, nanti tidak bisa dijadikan untuk berwudu. Begitu ya. Selanjutnya sunnah wudu yang keempat, yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Al-madmadah wal istinsyaq. Berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut ya. Ukuran minimal dalam berkumur adalah hanya memasukkan air ke dalam mulut tanpa diobok-obok, tanpa diaduk-aduk, bahkan tanpa dikeluarkan dari mulut, bisa langsung ditelan misalnya, tidak apa-apa. Itu sudah termasuk ukuran minimum daripada berkumur yang disunnahkan. Kalau mau sempurna, yaitu memasukkan air ya ke dalam mulut, lalu kita obok-obok sampai mengenai semua bagian mulut. Lalu bagian depan gigi, di depan gigi ini, jadi prakteknya seperti ini, lalu depan gigi sehingga terkena air semua, lalu dikeluarkan dari mulut. Itu praktek kumur-kumur yang paling sempurna. Nah, kalau menghirup air, yaitu minimal harus memasukkan air ke dalam hidung meskipun hanya sedikit, memasukkan saja. Kalau mau sempurna, yaitu menghirup air sampai ke khayshum ya, sampai ke pangkal hidung sini. Biasanya kalau di awal-awal itu melakukan ini terasa sakit sampai di sini nih. Tapi kalau sudah biasa enggak sakit. Bahkan enak. Justru kalau enggak istinsyak itu rasanya gimana gitu. Rasa kotor di sini nih. Jadi itu ukuran istinsyak atau menghirup air yang paling sempurna. Itu sunnah dilakukan kecuali bagi orang yang sedang puasa. Kenapa? Karena kalau air sampai ke khayshum itu akan membatalkan puasanya. Kalau air sampai ke pangkal hidung dilakukan oleh orang puasa, itu sama dengan minum. Artinya membatalkan puasanya. Makanya tidak boleh dilakukan mubalaghah fil istinsyak ini di dalam keadaan berpuasa. Kita lanjutkan di sini ya, karena barusan tempatnya sudah kurang kondusif, jadi kita pindah ke sini. Tidak apa-apa, abaikan yang lainnya, yang penting manfaatnya saja ya.
Itu sudah saya sebutkan tadi, semua sunnah-sunnah wudhu yang dilakukan sebelum melakukan wudhu, yaitu membaca basmalah, yang kedua siwak, dan yang ketiga membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, dan yang keempat yaitu berkumur dan menghirup air dari hidung. Sekarang kita masuk pada sunnah wudhu ketika membasuh muka. Yang pertama yaitu talaffuzun niyyah, melafadzkan niat. Jadi seperti nawaitul wudu'a, nawaitu ada al-wudu'i, nawaitu toharota, itu namanya talaffuzun niyyah. Boleh dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu tujuannya untuk agar hati ini terbantu ketika melakukan niat. Dan juga disunnahkan ketika membasuh muka, yaitu berdoa dengan doa Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Atau boleh dengan redaksi lain, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma tusawwidu wujuha a'daik. Nah, dalam berdoa ketika wudhu ini ulama berbeda pendapat. Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa itu mustahab ya, sunnah ya, sangat dianjurkan. Tetapi Imam Nawawi mengatakan itu tidak ada dalilnya. Dalilnya hanya berupa hadis dhaif, dan itu boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal, untuk hal-hal yang, untuk amalan-amalan yang utama, tidak berupa hukum ya, tidak berkaitan dengan hukum. Kalau berkaitan dengan hukum, maka tidak boleh menggunakan dalil hadis dhaif. Imam Al-Adhra'i mengatakan meskipun ini tidak ada dalilnya, tetapi sangat tidak pantas ini doa-doa dalam wudhu ini ditinggalkan. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dalam Minhajul Qawim mengatakan dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara para imam. Maksudnya para imam itu tiga ya, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, dan Imam Zakaria Al-Ansori. Itu mengatakan bahwa itu hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah. Dan ulama yang mengatakan itu tidak sunnah, itu tetap menganjurkan. Namun tetap tidak boleh meyakini bahwa itu hukumnya sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Jadi meskipun dalilnya ini hadis dhaif dan diperdebatkan oleh para ulama, yang memperdebatkan pun itu tetap menganjurkan meskipun tidak berani mengatakan sunnah. Jadi begitu ya. Lalu yang kedua, ketika membasuh muka itu sunnah dimulai dari bagian atas ya, dari sini. Sebenarnya boleh dari sini, tapi kan percuma ya. Nanti kan harus disiram lagi dari atas, dan di sini kena lagi yang barusan disiram itu. Jadi tetap disunnahkan dimulai dari bagian atas. Disunnahkan juga mengambil air dengan kedua tangan. Ini contohnya seperti kita menggunakan keran ya berwuduknya, atau sedang di kamar mandi yang tidak sedang memakai gayung. Kalau memakai gayung kan tidak bisa dengan menggunakan dua-duanya. Ini maksudnya begini caranya. Nah, begini. Kesunahan wudhu yang selanjutnya yaitu memperhatikan di sini. Mata ini bagian samping kanan, bagian samping kiri. Ini semuanya barangkali ada hal-hal seperti belek misalnya yang dapat berpotensi mencegah sampainya air ke kulit ya. Tidak perlu harus masuk ke dalam mata, tetapi samping-sampingnya ini yang biasanya ada beleknya itu. Nah, ini harus dibuang semuanya. Yang dihukumi sunnah itu kalau memang tidak diyakini ada belek atau benda-benda lain apa saja yang berpotensi mencegah sampainya air ke kulit. Kalau memang jelas-jelas ada benda-benda yang berpotensi menyebabkan tidak sampainya air pada mata, maka membersihkan ini hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena kita ketika berwudu memang wajib menyampaikan air ke tempat-tempat yang harus dikenai air. Yang selanjutnya yaitu sunnah melebarkan basuhan. Kan begini ya, kemarin itu sudah diterangkan bahwa ketika membasuh muka kita wajib melebihkan. Nah, dari lebihnya ini kita harus melebihkan lagi agar mendapat kesunahan. Begitu ya maksudnya. Jadi radiusnya itu ditambah. Kesunahan wudhu yang selanjutnya yaitu menyisir jenggot dan jambang-jambang ini dengan jari ya. Ini bagi jenggot yang tebal ya, yang memang tidak wajib untuk air sampai ke bawah jenggotnya ini. Kalau untuk yang tipis maka hukumnya bukan sunnah tetapi wajib, karena ini termasuk bagian muka yang harus air sampai kepadanya. Atau bagi perempuan meskipun tebal. Jadi meskipun tebal kalau ada jenggotnya perempuan itu tetap wajib air sampai kepadanya ya. Jadi bukan termasuk kesunahan lagi ini. Jadi kesunahan ini hanya bagi jenggot yang tebal yang tidak wajib air sampai ke bawah tempat tumbuhnya jenggot ini.
Yang selanjutnya adalah menggosok muka ya, menggosok atau mengusap-usap itu ya. Ini sangat disunnahkan ini. Kenapa? Karena ada sebagian ulama seperti Imam Malik ya, itu hukumnya menggosok itu wajib. Sehingga ini beda dari ulama kita, dari madhab kita Asy-Syafi'i yang mengatakan ini hanya sunnah. Nah, karena diperselisihkan itu hukumnya, maka kesunnahan dalam menggosok muka itu dan anggota-anggota yang lain itu hukumnya menjadi sangat sunnah, sangat dianjurkan. Kesunnahannya itu kuat ya, kesunnahannya itu sangat kuat. Dan yang terakhir kesunahan ketika membasuh muka yaitu mengulang 3 kali. Dalam semua basuhan, semua usapan, pokoknya diulang 3 kali. Membasuh muka diulang. Nanti di basuhan tangan juga ada kesunahan seperti ini, harus diulang 3 kali. Tetapi ingat, yang dinamakan mengulang 3 kali itu basuhan pertama harus sempurna dulu. Harus sempurna dulu di sini. Nah, kalau sudah sempurna baru kita ulang 2 kali lagi ya, 2 kali lagi. Nah, itu namanya membasuh 3 kali. Tatslits bahasa Arabnya ya. Mengulang 2 kali dan menjadi 3 kali dengan basuhan wajibnya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah dalam niat wudhu itu juga sunnah diulang 3 kali? Jawabannya tetap sunnah ya. Tetap sunnah 3 kali. Lalu kenapa dalam niat sholat itu tidak disunnahkan diulang sampai 3 kali? Nah, kata ulama seperti ini, kalau niat dalam sholat itu, kalau sampai diulang itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena niat kedua itu membatalkan niat yang pertama. Artinya ketika sholat kedua itu, ketika niat kedua itu, maka itu niat keluar dari sholat itu berarti. Dan niat ketiga dia niat masuk lagi. Jadi sama dengan niat pertama. Artinya percuma saja mengulang 3 kali. Nah, kalau dalam wudhu kata ulama, niat dalam wudhu itu kalau diulang 3 kali semuanya itu taukid, menguatkan niat yang pertama. Begitu ya, enggak tahulah itu, pokoknya di kitab seperti itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.